alaina taqwahu wassalatu wassalamu ala rasulillah yakunul firdaus ma'wahu wa ala alihi wa sahbihi wa ma yakunul hamdulillah amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Bukhori LCMA, dan yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Yuslam Fauzi dan jajarannya beserta anggota Dewan Pengawas Pak Suhaji Lestari, Bapak Hatta, saya ya. Pak Suhaji Lestiadi, maafkan Pak Hasa, Pak Hasan, Pak Abdul Hamid Padu, Kiai Marsudi dan Prof Ahyar. Demikian juga yang kami hormati Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Bapak Dr. Anggito Abimanyu beserta jajaran anggota Badan Pelaksana Bapak Acep Jaya Prawira, Bapak Beni Wicaksono, Bapak Iskandar, Ibu Huriah El Islami, Bapak Rahmat Hidayat, dan Bapak Ajar. Dan yang kami muliakan para insan BPKH yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bapak Alamin. Amin. Izin menyampaikan secara singkat profil dari Kiai Bukhori yang akan menjadi penceramah kita pada kajian duhur tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah ini. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kiai Haji Bukhori lahir di Jepara, kemudian riwayat pendidikannya Masya Allah beliau Insya Allah memang di bidangnya Insya Allah S1 Fakultas Hadis, Ilmu Hadis dan Studi Islam di Jamiah Al-Madinah, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Demikian juga menyelesaikan S1 Bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Lipia, Jakarta, serta menyelesaikan juga S1 Syariah di Lipia, Jakarta, dan S2 di Wifaq Madaris Salafiyah, Pakistan. Dan Kiai Bukhori ini adalah sekarang ini menjadi anggota DPR RI dari fraksi PKS, dan selain itu juga beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, Ustaz ya, di Rosat Islamiyah Al-Hikmah di Jakarta. Pada siang hari ini akan menyampaikan tema kajiannya adalah Menggapai Malam 1000 Bulan di masa COVID-19. Tanpa memperpanjang kalam, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kiai Haji Bukhori LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi min afdalin nasi minal arabi wal ajam. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qa'il, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dr. Anggito Abimanyu selaku Ketua Badan Pelaksana PPKH dan seluruh jajaran, mohon maaf saya tidak sempat atau tidak akan saya sebut satu persatu karena menyingkat waktu gitu, dan anggap saja ini bukan forum raker sehingga kita lebih nyantai ya Pak, jadi nggak usah terlalu kaku ya. Tadi saya perhatikan Pak Aswaji dari tadi serius sekali beliau itu. Dikiranya raker itu. Iya, dikiranya raker. Yang saya hormati Pak Yuslam selaku Ketua Badan Pengawas BPKH dan seluruh jajaran, teman-teman BPKH dan seluruh kru yang saya hormati. Ini semuanya dari rumah masing-masing, Pak ya? Iya, Pak. Yeah. Waduh, luar biasa ini. Alhamdulillah pada siang hari ini. Ahlan Bu Huriah. Assalamualaikum. Salam. Kalau yang nongol saya sebut. Jadi, ya, Pak Acep,
Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Akhyar ya, Pak Akhyar bagaimana Pak Akhyar? Oh enggak, belum nampak ya? Ada biasanya nanti dia. Oh, Pak Iskandar. waalaikumsalam. Ya Pak Iskandar. Masya Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa, ini Pak Ajar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa muka meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik tapi tetap saja bisa berjumpa muka. Memang yang ketemu muka kita nih Pak melalui media online kita dan ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya kira model pertemuan ini juga akan menjadi lifestyle dalam kehidupan kita ke depan saya kira ini. Karena dengan situasi Pak Akhyar, apa kabar Pak Akhyar? Pak Akhyar? Di mute Pak, di mute. Oh di mute. Karena waktu di Semarang beliau menyertai beliau itu. Malaysia. Malaysia. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, waalaikumsalam. Kita ngobrol Pak nggih, jadi tidak ceramah ya Mas Agung ya. Supaya suasana lebih cair, lebih dekat, lebih meresap begitu. Ada dua hal yang nanti ingin saya jadikan obrolan kita. Yang pertama terkait dengan memaknai Lailatul Qadar secara normatif. Dan yang kedua memaknai Lailatul Qadar dalam kontestasi kehidupan kita, utamanya realitas kehidupan berbangsa bernegara kita. Saya kira ini menjadi penting. Tapi izinkan saya untuk men-share terhadap panduan yang mau saya bicarakan. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang pembicaraan kita yang diberi judul tentang malam 1000 bulan di tengah pandemi COVID-19. Nanti ada berita gembira sebenarnya ini Pak. Tapi kalau kita bicara mana Al-Qadar, itu pertama wa kana amrullahi qadaran maqdura di dalam ayat itu. Bahwa semua urusan Allah itu ketetapannya adalah pasti. Kalau ketetapan kita kan masih bersifat tentatif, tapi kalau Allah itu pasti. Jadi qadar itu artinya adalah sesuatu yang terukur, pasti. Kalau dimaknai yang lain, syai'un muqaddar itu sesuatu yang dipastikan. Makna qadar yang kedua itu ada di makna al-azim wal kabir. Al-a'zam, sesuatu yang agung, yang besar. Nah kalau kita nisbatkan makna al-qadar dengan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya makna ini memiliki sesuatu yang besar, yang sudah pasti dan terukur. Makanya kalau kita tracing terhadap seluruh hadis dan ayat Quran itu menjelaskan bahwa makna al-qadar itu memang terkait dengan kaitan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajar. Di situ mengandung dua hal. Sesuatu yang besar dan terukur. Besarnya di mana? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah aku turunkan. Hu-nya itu kembali kepada Al-Qur'an. Fi lailatul qadr. Di malam yang sangat agung. Nah, wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apa itu malam yang sangat agung itu? Yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Keagungannya itu dia setara dengan kualitas hidup baik, positif 1000 bulan. Kalau kita konversi 1000 bulan itu kurang lebih ya 83 tahun setengah atau 83 tahun. Jadi lalu keterukurannya di mana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Salam ini adalah ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, keteduhan. Sesuatu yang bersifat spiritual, sesuatu yang tidak bisa diukur secara fisik. Itu adalah kesejahteraan.
Makanya sebenarnya kalau kita melihat indeks kesejahteraan ini sebenarnya adalah satu indeks yang mencoba pendekatan saja, tetapi tidak bisa mencerminkan secara keseluruhan. Apalagi kalau misalnya indeks kesejahteraan itu lebih berbasis kepada pertumbuhan ekonomi. Saya kira nanti agak berbeda dengan apa indeks kesejahteraan di dalam umat Islam. Nah, ketika Harun ar-Rasyid selama 2,5 tahun itu dia dinyatakan mampu mensejahterakan secara totalitas, tidak maknanya bahwa di negeri itu tidak ada orang miskin. Tetapi yang dikayakan terlebih dahulu itu adalah spiritualnya, mentalnya. Karena itu mental pada masa Harun ar-Rasyid bukan mental pengemis, juga bukan mental culas, tapi mental yang qanaah. Dia memiliki satu yang besar dalam dirinya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika mental manusia seperti ini, maka dengan yang dihadapi apapun, dia tidak akan mudah goyah. Nah, keterukuran waktu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar sodik. Ya, matla'il fajar itu adalah waktu subuh. Jadi di situ ada dua hal yang penting. Pertama, Allah menjelaskan tentang ini malam yang begitu agung. Keagungannya itu, kebaikan di waktu itu disetarakan atau sama dengan 83 tahun. Nah, kenapa kemudian 83 tahun? Sebenarnya rasionalisasinya sederhana. Kalau umat-umat terdahulu itu kan usianya mencapai 1000 sampai 1500 tahun. Nabi Nuh misalnya 950 tahun. Nabi Adam misalnya 1500 tahun. Nah, sedangkan Nabi Muhammad usia ini kurang lebih hanya sekitar 60 tahun. Nah, 60 tahun ini kalau kita bagi menjadi 3, ada usia yang masih tumbuh antara 1 sampai 20 tahun. Lalu kemudian usia yang sangat ofensif, yang sangat agresif itu 20 sampai 50. 20, 30, 50. Lalu kemudian usia senja. Ini 50, 60, 10 tahun. Nah, kalau misalnya umat ini mau disetarakan kebaikannya dengan umat-umat terdahulu, maka sebenarnya kalau kita bisa mencapai selama 10 tahun Lailatul Qadar, apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut, maka berarti kualitas setahun sama dengan 83 tahun kali 10, 830 tahun. Jadi kita ini bicara efisiensi dalam amal. Makanya bekerja secara cerdas, ini amal cerdas. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, surat ini memberikan pesan lain. Ini di luar dari Al-Qadar. Memberikan pesan lain yang menjadi basis lahirnya Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Apa itu? Al-Quranul Karim rupanya. Karena itu disimpan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, apa yang membuat lahirnya Lailatul Qadar ini? Kalau tadi kira-kira analisis sosiologisnya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang tersimpan atau yang tersirat di dalam surat ini sendiri, bahwa kenapa Lailatul Qadar itu Allah turunkan dalam suatu malam, yaitu karena adanya Quran diturunkan ke langit bumi. Inilah yang membuat kenapa malaikat itu berbondong-bondong ke bumi. Kalau dalam bahasa Qur'annya tanazzalul malaikatu. Kalau turun itu bahasa nazalat al malaikatu. Malaikat turun. Turun dari mobil, turun dari rumah, turun dari tangga. Tapi tanazzala itu artinya ada bridging. Turunnya itu bertahap, berbondong-bondong. Tidak hanya malaikat, tetapi warruhu fiha.
Warruhu itu adalah malaikat Jibril. Nah ini, jadi kalau Quran turun dari Lauhil Mahfud ke langit bumi itu bisa menebarkan keberkahan yang diiri oleh malaikat. Menebarkan kebaikan yang ditingkatkan Allah kebaikannya 1 kali atau 1 malam sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Pertanyaan yang lebih menukiknya adalah bagaimana kalau Quran itu dikontestasikan kehidupan. Ini baru turun, Pak, baru turun. Kalau turun saja bisa membawa kebaikan begitu luar biasa. Nah, bagaimana kalau Quran itu dikontestasikan kehidupan? Artinya dipraktekkan dalam kehidupan. Ya tentu keberkahan itu semakin kalau bahasanya Pak Anggito sumrambah. Menyeluruh ini, Pak. Semua lini itu akan merasakan. Karena itu di dalam ayat yang lain disebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan buka segala keberkahan yang berasal dari langit dan dari bumi. Tidak ada kebaikan, tidak ada kekayaan yang ada di bumi ini selain yang ada di bumi, di dalamnya maupun dari langit. Jadi barakatim minas samil ard. Undang-undang dasar kita masih belum mengakomodasi. Kalau di pasal 33 itu baru menyebutkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dia tidak menyebut udara. Allah sudah menyebut udara lebih dahulu, Pak. Kenapa? Hari ini bahwa ternyata udara mulai dari bumi sampai langit itu menyimpan kekayaan luar biasa. Coba sekarang ini. Ini yang punya Zoom ini sudah mulai kaya raya. Ini hanya persoalan masalah sinyal saja ini. Ya nanti semua sekarang yang terkait dengan masalah unicorn vintage, semuanya ini adalah kaitan dengan udara ini semuanya. Jadi kekayaan di langit, keberkahan di langit dan bumi. Nah, sebenarnya apakah normanya seperti itu? Nah, di situ disebutkan 2 kata. Kenapa? Amanu wa taqau gitu loh. Untuk bisa menebarkan, melahirkan dan menebarkan keberkahan yang menyeluruh itu, syaratnya adalah amanu wa taqau. Kalau dalam kajian tauhid, ketika ada iman, dia berdiri sendiri, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu maknanya pasti di dalamnya ada ketakwaan. Atau ketika ada kalimat takwa dia berdiri sendiri, itu juga di dalamnya ada makna iman. Innal ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Tetapi ketika ada dua-duanya bersanding, itu masing-masing punya spesifik, punya makna kekhususan. Karena itu walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau amanu itu kaitannya dengan persoalan pribadi. Jadi perbaikan pribadi yang berangkat dari perbaikan mindset, mentalitas, perilaku, akhlak. Jadi ini sebenarnya konsepsi Quran mensyaratkan kalau kemudian keberkahan itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Berkat, Pak. Kalau orang pergi selamatan dapat makanan pulang berkat. Itu sederhananya. Dan kalau berkah dalam bahasa Arab itu al-barakatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Artinya kebaikan yang Allah kasih itu bukan berkurang, tapi bertambah. Kalau orang misalnya, kalau negeri dikasih suatu kekayaan, lalu kekayaan dikelola dengan baik, lalu membuat orang lain menjadi baik, orang lain baik menjadi baiknya baik, itu keberkah. Tapi ketika dikasih banyak, dikelola, tidak menimbulkan kebaikan, tapi menimbulkan keangkara murkaan, keserakahan, lalu kecekcokan, pertengkaran, itu tidak berkah. Jadi kalau ingin bahwa negeri itu menikmati keberkahan secara menyeluruh, kunci pertamanya amanu. Jadi manusianya masih didandani dulu. Lah cara dandani manusia yang paling tepat dalam konsepsi Allah karena dia menciptakan,
yaitu harus dibekali dengan iman. Terkadang iman itu orang hanya memahami keyakinan. Kata iman itu, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Innamal imanu ma waqqarahul qalbu wa saddaqahul amal. Iman itu tidak sekedar pengakuan, juga bukan identitas, tetapi suatu keyakinan yang terinternalisasi dan terekspresi dalam kehidupan. Karena itu perdebatan para ulama dulu itu adalah apakah iman itu definisinya adalah suatu keyakinan yang melahirkan amal baik ataukah cukup satu keyakinan. Itu perdebatannya. Sehingga menunjukkan betapa sesungguhnya basis yang paling dasar bagi warga negara yang baik itu memang ketika punya keimanan. Dalam konteks ini sebenarnya the founding fathers kita sudah tepat meletakkan negara ini adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena itu kalau kita baca di dalam alinea ketiga, itu yang di state di situ adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan yang bebas dan seterusnya, maka dengan ini kami mengajukan kemerdekaan. Kalau kemudian kita waktu itu tidak didasari adanya keimanan, maka berkat perjuangan para pahlawan dan pengorbanan para ini, maka baru kemudian. Tapi karena iman, maka kemudian disitulah berkat rahmat Allah. Nah, seharusnya pembukaan Undang-Undang Dasar ini harus dijiwai, harus kemudian menjiwai terhadap seluruh pasal-pasal yang ada. 37 pasal itu harus terjiwai terhadap pembukaan Dasar. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah wattaqau. Nah, ketika iman itu adalah konteks pribadi, maka wattaqau itu konteks sosial. Makanya tidak ada ketakwaan yang kemudian tidak berbasis kepada sosial. Meskipun ada ruang-ruang takwa itu basisnya adalah kata Rasulullah at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu basisnya ada dalam hati. Itu tadi. Nah, karena itu antara iman dan takwa hakikatnya dua gambar dalam satu keping mata uang. Bapak Ibu sekalian, saya agak sedikit panjang di sini. Kenapa? Karena sebenarnya bahwa bukan persoalan Lailatul Qadar lalu mendapat pahala. Itu oke. Tetapi kemudian kita harus tahu betul sebenarnya sebab musabab. Kenapa Allah mengistimewakan malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu dilipatkan setara dengan 83 tahun kebaikan. Itu satu-satunya persoalannya adalah persoalan dengan masalah Quran. Makanya kalau kita baca lagi di dalam ayat 185 sampai 183 sampai 186, 185 Al-Baqarah tentang masalah puasa itu, maka pasti selanjutnya adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di tengah-tengah ayat pada 183 itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, 183 kenapa cuma la'allakum tattaqun? Kenapa tidak la'allakum tu'minuna wa tattaqun? Nah, itu cukup. Karena kemudian takwa di sini adalah yang diharapkan adalah kontestasi sosialnya. Jadi kalau kita dengar demikian sebenarnya bahwa aktivitas Ramadan itu bukan hanya sekedar aktivitas yang ada di dalam ruang kita, tetapi aktivitas yang bisa memberikan dampak kepada publik, dampak kepada sosial, yang bisa menjadi daya ungkit terjadinya kebaikan. Makanya kalau kita lihat karena Rasulullah SAW jadi idza ja'ahu Jibril karrihil mursalah. Nabi itu ketika malam-malam ketika Ramadan, terutama ketika Jibril itu membersamai beliau, maka Nabi itu seperti angin yang tertiup yang kencang. Apa ya?
semua kebaikan tuh mau dilalap semuanya. Nah, catatan kecilnya, kalau Nabi saja belajar ngajinya sama Jibril di Ramadan itu sempat khatam 2 kali. Jadi mulai dari Alif Lam Mim sampai Minal Jinnati wan Nasnya. Tapi saya kira ini mohon maaf ya kalau kemudian ngaji Quran itu tidak ada kedaluarsanya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini menjelaskan mana qadar. Pertanyaan berikut, lalu kapan itu sebenarnya Lailatul Qadar? Kalau kita lihat di dalam seluruh hadis-hadis sahih, bahkan Imam Al-Hafidz bin Hajar ketika melakukan kajian terhadap semua hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari, maka Lailatul Qadar itu ya terjadi memang antara malam ganjil di 10 malam terakhir. Meskipun banyak hadis sahih dan kasus yang pernah terjadi pada masa Nabi itu malam 27. Itu hadis-hadisnya ada di dalam slide ini sebagiannya ya. 7. Sengaja saya tidak sampaikan semuanya karena ini terlalu panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian malam 27? Kenapa kemudian malam ini tidak ditetapkan? Dan kata beliau, dan bahwa sesungguhnya inna ma arjahu indi, kata beliau, menurut saya yang paling potensial atau yang paling rojih, yang paling tepat dijadikan hujah kapan datangnya Lailatul Qadar itu, kata beliau adalah yaitu fil witri minal ashril awakhiri wa hiya tantaqilu min sanatin ila sana, yaitu di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dan setiap tahun itu berubah-ubah. Nah, ini ada menarik ini. Saya kutipkan dari ramalan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini memang karena beliau menobatkan diri sebagai seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu adalah pembaharu dalam segala hal. Di zamannya, pembaharu dalam segala hal. Di dalam kitabnya I'natul Talibin itu dikatakan, kalau Ramadan itu dia menggunakan pendekatan ini, pendekatan awal Ramadan. Kalau awal Ramadan itu diawali pada hari Ahad, awal hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 29. Nah, kalau dimulainya hari Senin, maka akan jatuh pada malam 21. 21 sudah lewat. Dan kalau hari Selasa atau hari Jumat, kita mulai hari Jumat ya Pak ya, kemarin tuh, hari Jumat. Maka Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi ini luar biasa, malam 27. Malam nanti itu adalah malam 27. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, nanti malam ini merupakan malam Lailatul Qadar. Nah, nanti bagaimana kita mensikapinya. Dan kalau awal Ramadan dimulai pada hari Kamis, maka jatuhnya Lailatul Qadar itu malam 25. Dan kalau dimulai hari Sabtu, maka jatuh Lailatul Qadar malam 23. Jadi kita tinggal menemui, kita hanya akan 2 malam lagi, 27, kemudian 29, kemudian Lebaran. Lebaran nanti kita bisa silaturahim, Pak. Insya Allah. Iya. Jadi ini, nah bagaimana Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir? Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, idza dakhalal ashrul awakhira shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Jadi kalau Nabi memasuki 10 malam terakhir itu, sing-singkan lengan baju, ikat pinggangnya kencang-kencang supaya nggak kedodoran, Pak. Ini terutama yang masih milenial, kedodoran. Lalu istri dan keluarganya dibangunkan dan malamnya dihidupkan. Di dalam hadis Bukhari kesaksian Aisyah, ma'a'lamuhu, yang aku lihat, yang aku tahu, kana ahya lailahu kullah. Jadi Nabi itu menghidupkan malamnya secara keseluruhan. Dan kalau pada malam Ramadan 1 sampai 20 kata Aisyah, kana yakhlutu bainan naumi was sholati. Beliau ya sholat, ya tidur. Tapi begitu masuk malam 21 sampai akhir Ramadan, maka beliau hidupkan malam-malamnya. Bahkan beliau tidak mau keluar kemana-mana. Jadi kalau sekarang ini ada physical distancing atau lockdown, Nabi sudah mengenal lockdown terlebih dahulu melalui itikaf nih. Sebab itikaf itu Pak, kalau keluar dari masjid batal itikafnya. Boleh masuk lagi? Boleh gitu. Makanya cara menjaring yang paling
Yang paling apa? Yang paling efektif melalui itikaf. Kenapa? Karena al-itikaf fi khairun fi kullihi khairun. Itikaf itu dalam semua nafasnya baik. Kenapa? Karena kita duduk di masjid diam tanpa melakukan apa-apa, itu kebaikan, itu ibadah. Kalau ditambah dengan baca Al-Quran, ibadah di atas ibadah. Kalau ditambah dengan pengajian, ibadah plus ibadah. Kalau ditambah dengan diskusi kebaikan, ibadah dengan ibadah. Kalau ditambah dengan sedekah, ibadah dengan ibadah. Sedekah gimana? Oh, sedekah hari ini mah gampang. Tinggal pencet jempol saja. Jadi bapak-bapak boleh kumpulkan rekening-rekening yang kemudian mau ditransfer menjamlai Qadar. Catat ada semuanya, baru nanti malam kita share. Gitu. Ini cara ngakalin Allah. Tapi Allah mau diakalin. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu kira-kira pola Nabi cara. Tetapi sesungguhnya tadi adalah ini makna perspektif yang bersifat normatif. Nah, bagaimana sih sesungguhnya dalam konteks yang sifatnya lebih besar gitu. Saya ingin memulai memulai kalau dalam konteks yang lebih sosial ini. Udah sampai mana ini? Oh, sebentar. Saya tambahkan dulu ini, Pak. Jadi rupanya malam Lailatul Qadar ini dan juga di setiap malam Ramadan ini Allah memanggil kepada kita. Apa panggilannya? Panggilannya innalillahi utaqaun minan nar. Sesungguhnya Allah itu setiap malam membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Tinggal persoalannya kita mau tidak, Masya Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, walaupun dhaif ya, kalau yang saya sampaikan semuanya sahih, yang ini dhaif, itu sampai ada batas waktu. Allah memerdekakan hambanya dari neraka itu setiap malam 60.000. Lalu kemudian ketika pas menjelang hari raya Idul Fitri, di malam Idul Fitri, Allah membebaskan berapa? 31 bulan kali 60.000. Jadi 1.800.000. Jadi mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara 1.800.000 Pak yang dibebaskan neraka. Amin ya. Amin. Insyaallah. Ya. Dan dalam hal Rasulullah merekomendasinya falyataharri, jadi mangkana mutakharriha falyataharra fi lailatul 27. Kalau kalian memang ingin berusaha keras, taharro itu sebenarnya berusaha mengeluarkan effort gitu. Bukan kemudian ini harus ada effort. Taharro. Tapi kalau misalnya yuhawil berusaha itu berusaha biasa. Tapi kita harro itu artinya berusaha dengan effort. Jadi Lailatul Qadar nggak mungkin dicapai hanya dengan nyantai, nggak bisa. Memang harus dengan effort. Nah, lalu kemudian kalau barang siapa yang ingin mencari dengan sungguh-sungguh malah keluarkan effortnya khususnya di malam 27. Nah, mudah-mudahan nanti malam ini Pak. Ini rezeki saya bisa ketemu dengan bapak-bapak di malam 27 ini. Ini hari 26 nanti malam 27, Masya Allah. Nah, karena itu nanti kita sisakan atau kita kasih ruang hari ini kita tidak usah terlalu banyak beban itu supaya nanti malamnya bisa kuat karena malam semalam suntuk itu juga butuh tenaga. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kemudian kita memaknai Lailatul Qadar dengan kondisi saat ini? Saya kok jadi tergelitik ini persoalan zaman kita. Kalau saya melihat terhadap situasi umat Islam zaman sekarang ini. Kalau dari sisi populasinya Pak, kita lihat. Coba silakan Bapak perhatikan populasi umat Islam itu. Ini jumlah umat Islam seluruh dunia sejak sebelum atau sejak setelah merdeka sampai kemudian diperkirakan nanti 2050 ya. Ini pertumbuhan umat Islam luar biasa. Bapak perhatikan mulai tahun 60-an. Tertutup, Pak Kiai.
Oh, tertutup ya? Masih ketutup Pak Kiai. Iya. Oh, nggak nampak ya? Tidak nampak, Pak. Oh, nggak nampak, sayang ya. Aduh. Ini gimana cara supaya nampak? Oh, mungkin ini saya share-nya ke Harus Tutup Lailatul Qadar, close Pak. dulu. Close tertutup. dulu kali ya, Pak. Baik, baik. Saya sudah stop sebenarnya tadi Online mesti itu. share Yang screen. bergerak start ya. Ini moving ya. Moving ya. Ada software itu. Ya, Tambah. tidak kelihatan. Iya, Nampak, Pak. Oh, oke. Nampak. Share, Ustaz. Iya. Ya. Ini jalan coba. Nah, iya. Iya. Hmm. Dahsyat nih. Ini kita mesti mensyukuri di satu sisi ya. Ini ada Islam Sunni, ada Islam Syiah ya. Tapi yang kemudian dimasukkan sini adalah Islam Sunni. Ini sejak tahun 85 nanti mengalami satu kenaikan yang sangat dahsyat mulai tahun 90-an. Wow. Oh. Jadi yang semula Katolik itu yang kemudian sangat terbesar, lihat mulai 90-an Islam. Masya Allah. Wah. Masya Wah, ya. Allah. Wih, pertama. Oh, terbesar. Sama. Masya Allah. Miliaran. Iya, top. Ternyata Kalau mayoritasnya digabung dengan Syiah lebih banyak lagi itu. Poliganya. Tapi Syiahnya sedikit ya, Pak. Syiahnya kemana? 162. 164 juta. Nah, Wih, pertama ya. Terus ya pertama. ya, sampai sekarang betul. The biggest. Nah. Kita bisa nanti pada tahun 2050-an itu populasi umat Islam itu 26%. Masya Allah. Wah, itu lebih tinggi daripada Kristen ya. Iya. Jangan Dulu- jangan minor lagi. Ini pertumbuhan kan, Pak ya? Ini pertumbuhan. jumlah. Ini menunjukkan pertumbuhan, Pak. Jumlah Nominal menunjukkan. ini, Pak, nominal. Ini sampai- Jumlah ya. Bukan ini jumlah, Pak. Jumlah bukan Jumlah pertumbuhan. nominal. Iya, jumlah nominal. Jumlah Jadi, masih Hindu nggak? Jumlah masih Bergerak. Katolik, Pak. Atau sampai Kristen ya? bukan, kalau Kristen digabung antara Protestan dengan Kristen, memang lebih besar mereka. Tetapi Ya. ketika itu dipisah, Kristen sendiri, Katolik sendiri, Islam Ya. terbesar. Betul. Itu maksud apa namanya dalam konteks ini. Nah, coba saya akan kembali lagi ke screen pertama itu. Tampak ya, Pak ya? Belum, Pak, belum. Sudah. Sudah. Kelihatan. Tapi belum bergerak lagi. Oh, tidak ada yang bergerak, tadi udah bergeraknya sudah ada. Oh, Kalau bergerak terus capek, Pak. Bergerak-gerak. belum puasa ya. Iya. Nah, ini juga sampai kemudian tahun 2020 ya, bahwa posisi umat Islam itu ya. Ini 2010 kita sudah 23%. Maka 29% di posisi 2050. Jadi maksud saya, Pak, pasar umat Islam ini besar nih, Pak, gitu. Pasar dunia ini besar umat Islam. Gitu. Tapi yang diacak-acak semuanya adalah Umat Islam. Islam. ya, Iya. begitulah kira-kira. Seperti gelombang. Wih. Ya. Nah, kita lihat ini sebenarnya. Ini kondisi demografi umat Islam di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain, paling di 10 paling besar. negara. Ya. Tetapi walaupun kemudian nanti pada tahun berikutnya itu India akan menjadi umat Islam terbesar di dunia. Kita urutan ketiga. Kalau saat ini kita masih di terbesar. Tapi kemudian nanti India dan Pakistan yang akan melampaui kita. Ini berdasarkan pertumbuhan penduduk mereka. Jadi kalau di umat Islam di India itu walaupun mereka minoritas ya, dilihat dari agama mayoritas mereka, tapi jumlahnya populasinya besar. Makanya upaya-upaya untuk melakukan genocide itu juga terjadi di berbagai tempat. Ini dari sisi populasi, Pak. Tapi memang kalau dari sisi pendidikan di beberapa negara-negara Islam ketinggalan kita. Misalnya kayak di negara Afrika, di Eropa, di negara-negara minoritas Islam ya. Jadi perbandingannya 4 dari 10 Muslim itu tidak memiliki kesempatan pendidikan formal. Masih tingkat pendidikan formal. Jadi kalau kita masuk ke kawasan Afrika Barat, Afrika Utara masih lumayan.
tapi kemudian masuk ke bagian sub daripada Afrika Sahara, itu juga sangat memprihatinkan sekali. Egypt ini juga memprihatinkan. Kalau dari sisi militer kita termasuk daripada 16 ya kekuatan yang parameternya itu ya aspek kekuatan finansial, personil tempurnya. Kalau personil tempur kita oke lah SDA, tapi kemudian alutsista kita memang sangat ketinggalan. Kalau kita lihat dari sisi negara G20, ya paling tidak ada beberapa negara muslim masuk di sini nih. Indonesia masuk, Turki masuk, kemudian Arab Saudi masuk. Jadi paling tidak lumayan lah bahwa kemudian umat Islam atau negara-negara muslim ini bisa memberikan pengaruh kepada dunia. Seharusnya demikian. Jadi Arab Saudi, Indonesia, dan Turki ada tegangan. Tapi kemudian kalau kita lihat dari masalah pangan, ini kan ke depannya kan hal yang paling kritis kan 3 hal. Ada food, energy, dan water. Makanya kemudian nanti saya akan sambungkan ke bagaimana sebenarnya omnibus yang sekarang sedang dipropos ini. Sangat memprihatinkan ini. Jadi saya pikir masalah pangan ini juga memang masih akan menjadi masalah dunia. Ya, sumber pangannya seperti ini Pak kondisinya. Jadi kalau kemudian kita dari sisi global nih, mayoritas negeri muslim menjadi wilayah yang paling rentan. Paling rentang. Meskipun Indonesia itu berada pada posisi ke-89 sebagai negara yang rentan terhadap ketahanan sumber daya air, khususnya air. Lalu kemudian kita yang poinnya Bapak Ibu sekalian, kalau dari aspek kedaulatan dalam bidang energi, ini juga sangat menyedihkan ya. Indonesia menempati urutan yang ke-63. Jadi tidak ada satupun negeri muslim yang menjadi bagian dari 14 besar negara dengan ketahanan energi yang terbaik di dunia. Jadi ini sebenarnya perang ke depan ya energi inilah mainannya. Makanya kenapa kemudian sekarang menjadi marah-marah seperti ini Pak. Ini saya kira Bapak-Bapak memiliki data yang jauh lebih dalam dan lebih tahu. Ini ibaratnya saya nggaremin lautan nih, tapi paling tidak sebagai alur pikir saya aja nih. Kalau kita lihat penetrasi asing terhadap masalah pertambangan kita, ini ya memang sejak tahun 67 sampai sekarang. Dan kalau kita lihat seperti ini. Makanya kalau bendera-bendera ini mau diganti dengan Sinok ya pasti akan marah besar. Kita tahu persis. Ya. Dan ternyata memang 67% ya lahan minyak itu dikuasai asing. Pertamina sedikit sekali. Tuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian dengan kondisi umat Islam terbesar secara penduduk, artinya dia adalah konsumsi terbesar. Dan kemudian yang kedua dari sisi masalah pangan, energi, dan kemudian air, ini juga adalah merupakan akan menjadi isu-isu rebutan global kita, global manusia di waktu yang akan datang. Nah, di sisi yang sama, di waktu yang sama, ini kita sedang mempropos suatu rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang Cipta Kerja, yang disingkat atau yang dikenal sebagai Omnibus Law. Omnibus Law itu hanya metode aja. Metode untuk kemudian mengacak-acak seluruh undang-undang yang existing supaya bisa dibuat yang baru. Walaupun perdebatannya apa itu Omnibus Law sampai sekarang juga belum selesai. Saya kebetulan sebagai salah satu anggota Panja dan menjadi koordinator di PKS di Badan Legislasi untuk Omnibus Law atau ini, maka saya melakukan kajian cukup lama dan dalam dan sampai terus masih melakukan. Tapi salah satu di antara yang kita temukan beberapa hal yang kemudian menarik ini adalah ya misalnya terkait dengan klaster Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini jadi kalau di undang-undang existing ya Pak, itu ada batas waktu orang menambang itu. Tapi kemudian dirancang undang-undang ini memberikan keistimewaan. Jadi sampai dengan seumur tambang, seumur hidup. Sementara tambang tadi lebih dari 67% asing kuasai. Kita lihat juga termasuk batu bara.
Juga kalau di dalam undang-undang existing, yaitu di undang-undang tentang masalah minerba, itu juga 10 tahun diperpanjang setiap 10 tahun. Tapi kemudian dirancang undang-undang ini sampai kemudian seumur tambang. Dan baru saja kemarin itu rancangannya baru saja ditetapkan menjadi undang-undang yang belum dapat nomornya. Itu juga jebol juga akhirnya. Diupayakan disesuaikan dengan ini. Jadi diberikan kewenangan untuk menambang sampai kemudian kurus kering, silakan. Nih. Kita lihat misalnya di pasal 49 misalnya terkait dengan itu tadi terkait dengan masalah terkait dengan masalah energi ya, energi. Nah, ini kemudian terkait dengan masalah sertifikasi halal. Di sertifikasi halal ini juga undang-undang yang belum dilaksanakan badan regulasinya itu belum berjalan. BPJPH ini kan mati suri menurut saya. Berkali-kali saya tanyakan itu kemudian juga tidak ada kejelasan ini seperti apa. Orangnya ada tapi kemudian nggak jelas geraknya tapi seperti apa. Udah mau diubah lagi. Apa diubahnya? Jadi kalau misalnya yang menarik itu memang barangkali yang perlu difikirkan bagaimana melahirkan proses untuk jaminan produk halal cepat tapi murah. Gitu. Utamanya misalnya produk-produk UMKM. Gitu. Nah, ini berbalik ini. Jadi semuanya sistem di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu semua menjadi kacau karena dihapuskan semua. Semua pasal-pasal terkait dengan proses kewenangan MUI, kewenangan Ormas, semuanya itu terkait dengan jaminan produk halal itu menjadi kacau. Pertanyaan terbesarnya, dalam situasi seperti ini aja begitu vulgar ya, memasok daging bab 1 di Bandung kemarin yang ini. Di Bandung berapa ton itu Pak yang kemudian menjadi ramai. Ya, kemudian kemarin ternyata ketemunya ada di Pasar Bengkok di Ciledug itu. Masya Allah. Udah dekat dengan Jakarta. Ya Allah, itu terang-terangan gitu loh. Nah, bagaimana kalau kemudian mekanisme itu nggak jelas? Dan yang menjadi menariknya supaya bahwa mekanisme itu bisa diatur semau-maunya, maka diatur melalui PP. Nah, pertanyaan saya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai amanat rakyat itu memiliki amanat di tangan rakyat untuk memberikan jaminan. Karena di dalam pasal 29 ayat 1 maupun 2 itu berkonsekuensi mereka berhak mendapatkan pasokan yang halal. Sementara ini kalau dibuang bagaimana? Nah, kalau kemudian itu hanya ditangani oleh Presiden, pemerintah melalui PP, bagaimana kontrol kita? Dipangkas. Nah, termasuk kemudian terkait dengan kedaulatan ekonomi umat Islam. Ini khususnya terkait dengan masalah pelaksanaan haji ini, Pak. Pelaksanaan haji ini memang beberapa waktu lalu saya sempat diskusi sama Pak Anggito ya. Jadi ada keprihatinan saya. Dan beberapa waktu lalu ketika kami raker dengan Menteri, dengan Pak Dirjen Haji itu juga sudah saya sampaikan. Ada keperhatian bersama tapi actionnya yang belum ada, Pak. Apa? Ini di omnibus ini. Jadi kita tahu bahwa unicorn itu sudah mendesak habis supaya kemudian bisa menguasai pasar umroh. Yang jumlahnya tidak kurang dari 4 juta, 5 juta. Dan setiap tahunnya umroh mungkin sekitar 1,2 juta ya, Pak. Setiap tahun. Jamaah hajinya. Pangsanya begitu besar, begitu sangat menggiurkan. Pertahanan kita tinggal di satu. Yaitu di pasal 89 ayat pasal 89 di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Tinggal di situ saja. Yang di situ meletakkan syarat terhadap pengelola. Itu syaratnya harus warga negara Indonesia yang beragama Islam. Tinggal itu saja. Nah, kalau kemudian pertahanan ini tidak menjadi keprihatinan kita bersama, ya pada gilirannya jebol, kita belum persiapkan, maka ini menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Jamaah haji yang uangnya adalah uang-uang murni, uang bersih, uang suci. Untuk ibadah, yang ngelola bukan Muslim. Yang ngelola
Hasil kelolaannya dipakai membunuh orang Islam, dipakai merusak agama Islam. Lalu kemudian ketika sampai kemudian akhirnya dikelola oleh misalnya oleh vintage-vintage yang sifatnya asing, yang non-muslim, ini sangat berbahaya sekali. Berapa keuntungan? Ya, waktunya Pak Kiai. Mohon maaf, baik. masih ada tanggung jawab segala. Ya, ini terakhir. Jadi intinya adalah ini keprihatinan kita bersama. Jadi harus kemudian bagaimana BPKH selaku lembaga yang diamanati mengelola dana jamaah haji ini juga harus berpikir bersama-sama, gitu. Karena itu kalau kita melihat dari berbagai macam paradigma, ini kan salah satu paradigma Islam itu kan diturunkan untuk memelihara 5 maslahat besar. Yang pertama maslahat ad-din, al-muhafadhu ala ad-din, yaitu menjaga agama yang eksistensi. Agama yang kita jaga itu bukan hanya sekedar nama, tetapi substansinya dan seluruhnya, termasuk ekonomi di dalamnya, ikutannya, itu harus kita jaga. Dan kemudian yang keempat misalnya itu hifdzul mal, harta. Harta umat Islam tidak boleh kemudian hanya kemudian dibiarkan begitu saja, akhirnya yang menikmati justru yang merusak kepada Islam. Nah, karena itu di sini saya kira juga menjadi penting Lailatul Qadar di dalam perspektif BPKH harus punya makna yang berbeda. Bukan sekedar menjemput Lailatul Qadar melalui sholat, tetapi melahirkan sebuah satu gagasan, melahirkan sebuah satu tekad, kekuatan untuk kemudian memproteksi umat ini dan melahirkan inovasi baru agar kemudian umat bisa terselamatkan. Saya kira itu mudah-mudahan Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita. Amin. Dan sangat senang hati, sangat senang sekali kalau kemudian kita bisa berlanjut dengan diskus. Demikian sebelum saya tutup, nanti saya akan tutupnya ketika di akhir saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Kiai Bukhari Yusuf atas penjelasannya mengenai Lailatul Qadar, baik secara normatif dan aplikasinya untuk kehidupan kita. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, Jim menyampaikan. Yang pertama adalah dari Bapak Beni Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Bukhari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih ingat dengan saya, kita sama-sama puker ke Makassar sekitar Februari 2020. Terima kasih pencerahannya. Semoga kita sama-sama memperoleh Lailatul Qadar. Amin. Jim bertanya, salah satu cara memperolehnya adalah dengan itikaf di masjid. Bagaimana menggantinya karena COVID-19 sehingga kita tidak bisa melakukannya di masjid? Terima kasih dan wassalam. Ya, jadi kalau ada kaidah di dalam kaidah usuli atau kaidah dasar dalam fikih Islam itu, sesuatu yang biasa kita lakukan dalam kondisi normal, tapi karena hal tertentu kita tidak bisa melaksanakan, Allah akan menganggap sama nilainya. Jadi karena kita terus biasa itikaf dan punya niat memang itikaf, tapi karena situasi tidak bisa, maka Allah telah mencatat kebaikan niat kita. Niatul mukmin khairun min amalihi. Bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal yang tidak dipakai dengan niat. Nah, bagaimana kemudian agar kualitas kita di rumah itu sama dengan di masjid? Karena etikaf itu mutlak di masjid. Saya kurang setuju etikaf di rumah, tidak ada itu. Walaupun ada ulama kecil, ada sebagian kecil satu pendapat yang kurang muktamad, tetapi tetap mensyaratkan di rumah itu harus ada ruangan yang memang selama ini khusus untuk sholat. Tetapi akan secara prakteknya susah, karena etikaf itu adalah melockdown diri, nggak kemana-mana gitu. Jadi prakteknya nggak bisa. Karena itu kemudian ya memang tidak ada etikaf. Tapi pertanyaannya bagaimana membangun kualitas kita di rumah, tapi kualitasnya sama dengan etikaf di masjid. Nah itu yang penting. Di situlah diperlukan adanya bagaimana menciptakan rumah kita menjadi masjid kita. Ini sangat bagus. Dan saya kira di situ ada tempat sholat bersama-sama, ruang kita setting untuk tempat sholat, sama anak, sama keluarga, malam dibangunkan. Dan saya kira memang secara pribadi, secara kualitas pribadi jauh lebih baik ketimbang kemudian ke masjid kalau kemudian terkait dengan kebersamaan di dalam rumah. Jadi tilawahnya tidak hilang, kemudian zikirnya tidak hilang, sedekahnya tidak hilang, berbuat baiknya tidak hilang. Yang hilang hanya satu apa? Yaitu duduk di masjid diam. Itu aja. Allah sudah ganti itu. Jadi saya kira itu caranya. Dan ada satu cara bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah memberikan saran kepada Aisyah, ya Rasulullah ma'akulu, apa yang aku lakukan, aku katakan ketika untuk mencari Lailatul Qadar, maka Rasulullah menjawab,
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, lagi mencintai pengampunan. Fa'fu anni, ampunilah dosa-dosaku. Nah, kenapa Aisyah itu bertanya? Karena beliau bertanya sesuatu yang paling minim. Utamanya ketika dalam keadaan berhalangan tidak bisa sholat di tempat yang lain. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan di saat ketika kita membangun kondisi untuk menjemput Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Sama. pertanyaan, cukup banyak pertanyaan, teman akan izin untuk menggabungkan dari karena mangga. sejenis Pak Iskandar, kemudian Pak Suhaji dan juga Pak Ahyar Adnan, di mana pertanyaannya adalah berkaitan dengan beberapa hadis meriwayatkan Lailatul Qadar turun pada malam 27 Ramadan. Ada yang malam ganjil, mana yang paling mutawatir hadisnya. Kemudian tanda-tanda yang bisa dilihat atau dirasakan jika malam Lailatul Qadar terjadi itu apa? Dan apa dasar yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam membuat prediksi jatuh malam Lailatul Qadar yang sebagaimana disebutkan tadi, sejauh mana kesohiannya, apakah ada alim ulama lain yang melakukan hal yang sama? Demikian, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Mengikuti terhadap risetnya Imam Ibnu Hajar Asqali, karena kemudian beliau dianggap sebagai orang yang paling berkompeten dalam bicara masalah kesahihan hadis dan syarah hadis. Sejak zamannya sampai hari ini belum ada yang nandingin. Maka hasil kata beliau, yang paling rajih itu adalah yaitu malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Itu yang paling rajih. Nah, bagaimana kita memahami terhadap hadis tentang taharrau, ya. Jadi faman kana minkum mutaharriya falyataharrau fi sab'il awakhir. Barang siapa yang mencari sungguh-sungguh tentang Lailatul Qadar, carilah dengan di malam 27. Bagaimana kita memahami itu? Memahami itu adalah bahwa itu adalah kasus pada zaman Rasulullah. Makanya kasus zaman Nabi itu kemudian diawali dengan Ubay bin Ka'ab. Beliau katakan, ya Rasulullah, semalam saya mimpi. Dan juga para sahabat ternyata bukan satu. Mimpi apa? Mimpi ini ara bahwa kami bermimpi tadi malam itu Lailatul Qadar. Lalu kemudian Rasul menjawab, ini ara anna ru'yakum. Saya berpendapat mimpi-mimpi kalian itu yang semalam Lailatul Qadar qad tawata'at, benar-benar menepati Lailatul Qadar. Oke, kata Nabi, tawata'at. Tawata'at itu menepati. Itu artinya bahwa Lailatul Qadar tidak monoton pada tanggal 27. Karena itu Ibnu Hajar mengatakan was-sahihu an takuna Lailatul Qadar tantaqilu min sanatin ila sanah. Karena itu yang benar menurut kami bahwa Lailatul Qadar itu setiap tahun dia dinamis, dari tidak selalu ada malam 27. Nah, pemahaman letterlek bangsa Arab khususnya Arab Saudi itu kalau udah malam 27 malam lebaran, Mbak. Itu dianggap malam segala-galanya gitu. Itu saya kira pemahaman yang bersifat literalis yang kemudian tidak menggabungkan seluruh hadis-hadis terkait gitu. Nah, semua standar hadis itu tidak ada yang mutawatir, tetapi semua sahih. Sebab kalau mutawatir itu adalah definisinya hadis yang mustahil semuanya untuk melakukan satu kedustaan, dan jumlahnya tidak kurang dari 25 riwayat kalau dalam standar ilmu hadis. Tapi bahwa hadis sahih sudah cukup menjadi suatu dalil baik yang bersifat menjelaskan maupun bersifat sesuatu yang baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Quran. Jadi itu adalah hukum baru atau hukum yang sifatnya berdiri sendiri. Jadi itu pandangan. Lah bagaimana, apa dasar Imam Ghazali? Imam Ghazali itu sebenarnya beliau ini kan punya banyak eksperimen. Jadi banyak eksperimen. Kalau Bapak baca di dalam buku beliau misalnya, banyak modelingnya. Beliau juga punya peran yang sangat kuat di dalam masalah buku atau pemikiran keislaman, kepemikiran hukum Islam. Bukunya Al-Mustasfa atau buku Usul Fikih Al-Mustasfa itu salah satu buku Al-Mustasfa yang pengembangan dari para ulama terdahulu, khususnya dari Imam Al-Haramain. Artinya dia mencoba mengemas kembali dan memberikan sesuatu yang baru. Nah, Imam Ghazali dalam konteks ini dasarnya ya pengalaman dia. Karena itu saya juga ingin berpesan, janganlah percaya, tetapi paling tidak
Kalau untuk memberikan sugesti kepada kita, tidak apa-apalah. Apakah ada ulama? Ulama penerusnya ada yang mengikutin. Jadi kalau kami di kalangan NU misalnya, ya banyak sekali beriktimat terhadap ini gitu. Nah kalau menurut saya sebenarnya yang paling tepat iktimatnya ya kata Rasulullah berhenti pada ketika malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Toh itu sesuatu rahasia. Sebab kalau misalnya sudah tetap pada malam 27 tidak rahasia lagi. Dan kalau misalnya namanya juga ramalan, jadi ramalan itu tidak selalu benar gitu. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz. Syukron ya. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Iskandar, Pak Suhaji dan juga Prof. Ahyar. Mungkin Belum. Tanda-tandanya apa, Pak? oh iya, tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu sebenarnya makanya bahwa ini tetap rahasia kalau kita lihat tanda-tanda. Nabi hanya ngasih tanda-tanda satu, yaitu ketika tanda-tanda saat setelah selesai. Rasulullah SAW mengatakan, "Kana Rasulullah yasjudu ala tinin wa ma'in." Berarti Rasulullah itu sujud di atas suatu tanah yang basah. Artinya malam itu hujan. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh beliau bahwa wa fi sabahiha tala asy-syamsu syati'an. Matahari itu terbit dengan apa? Dengan cerah tetapi tidak panas. Tidak panas. Nah, ini tanda-tanda alam yang sebenarnya tidak mudah diukur, apalagi di negeri kita yang tiap hari hujan. Gimana? Kalau pas Ramadan musim hujan, nah, susah. Lalu kenapa? Memang ini merupakan sesuatu rahasia Allah. Tanda-tanda itu sendiri juga merupakan satu sugesti. Nah, termasuk kemudian tanda-tanda, itu tanda-tanda paskanya. Tanda-tanda sebelumnya seperti apa? Ini juga tanda-tanda sebelumnya tidak disampaikan oleh Rasulullah, tetapi kemudian disampaikan oleh sebagian ulama mengatakan apa? Oh disampaikan beliau juga di dalam hadis Rasulullah adalah bahwa matahari langit itu seperti cerah di waktu siang hari. Cerah. Kan kita susah kalau kita berdiri di kota. Apalagi semua listrik di sana gimana memperlihatkan bahwa itu kemudian kita cerah tidak cerah. Setiap malam cerah itu langitnya. Nah, itu kenapa tanda-tanda itu diberikan kepada masyarakat hidup yang masih nature. Sesuai dengan zamannya. Zaman pada Rasulullah tidak ada listrik, tidak ada lampu, jadi tanda-tanda alam itu semuanya. Tetapi sekali lagi, yang namanya tanda-tanda alamat itu adalah sebagai petunjuk. Kalau di dalam penyelidikan hukum itu, maka tanda itu adalah hanya merupakan petunjuk. Jadi belum sampai kepada finalnya. Untuk memutuskan dia bersalah atau tidak, belum. Bahkan kalau kemudian tidak ada kesaksian, susah. Kalau cuma hanya mendapatkan tanda-tanda, ya itu membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu sebenarnya tanda yang paling pasti itu adalah ya sesuai dengan semua hadis sahih tadi itu adalah yaitu malam ganjil dari 10 malam terakhir. Itu tanda yang paling pasti. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi perbedaan itu kan? Nah, ini nasib kita. Kalau supaya kita tidak terjadi tidak melongo gitu, Pak. Kita tidak kecelek gitu, maka berarti jangan bedakan antara ganjil dengan genap. Walaupun tidak semudah dan tidak sekuat itu. Kita memiliki kemampuan yang terbatas. Karena itu kita yakin bahwa inilah malam ganjil dan inilah bukan malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak Kiai. Izin Bapak Ibu semua, waktu sudah menunjukkan pukul 1.35. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi, khususnya dari sebenarnya ada lanjutan rangkaian pertanyaan dari yang pertanyaan tadi tentang tanda-tanda. Kemudian Bu Huriah dan Pak Rahmat juga menanyakan mengenai kalau seandainya ada perbedaan waktu di belahan dunia lain. Nah, cuman mungkin akan menjawabnya akan cukup panjang, tapi sebelumnya kami minta izin ke hostnya Pak Nuril. Apakah cukup sampai di sini atau bagaimana Pak Nuril? Satu Mas Agung biar dijawab. Baik, boleh dijawab. Oke. Baik, ini gabungan antara pertanyaannya Bu Ria dan Pak Rahmat. Digabung aja semua Mas yang ada, biar saya singkat. Baik, mengenai adanya zona perbedaan waktu antara suatu negara, kawasan di dunia, apakah mungkin malam Lailatul Qadar jadi di suatu negara saat itu malam sehingga di Indonesia kejadiannya jadi siang. Kemudian ada ulama yang berpendapat terkait makna lail dalam ayat Al-Qadar di atas, yaitu makna hakiki dan majasi, simbolik.
dalam konteks makna majazi, maka boleh jadi Lailatul Qadar tersebut bisa terjadi pada siang hari. Mohon pencerahannya. Dan malam Lailatul Qadar secara sains malam Lailatul Qadar adanya radiasi matahari yang mengalami peningkatan sehingga kadar radiasi tersebut terpantulkan oleh bulan yang setara seperti radiasi 1000 bulan. Mohon penjelasannya. Dan sama hampir semuanya sama, Pak. Begitu aja, begitu aja, Kiai. Mungkin bisa dengan. Ya, ada 3 hal. Satu, bagaimana kalau dengan mensikapi perbedaan waktu? Kata Qur'annya itu hatta matla'il fajar. Jadi Lailatul Qadar itu ya terjadi di malamnya. Tidak bisa ditafsirkan dengan siang hari. Lailnya itu adalah majazi. Jadi harus ada kaidah. Kaidah memahami Quran itu ada kaidahnya. Idza kana hunaka ma'nan zahirun wa ma'nan batinun taqdimul ma'na zahir dan batin. Kalau ada suatu lafal yang berpotensi dimaknai 2, maka makna zahir itu harus didahulukan. Yang kedua, kalimat lail itu enggak ada ceritanya di dalam bahasa Arab itu maknanya siang, setengah siang, enggak ada. Intinya aja kalau Pak Demi merasa itu. Jadi tidak ada. Tidak ada misalnya lail itu maknanya di dalam bahasa Arab mulai Arabnya yang Arab Saudi sampai Arab Patinggenah, enggak ada ceritanya itu misalnya. Lail itu maknanya siang tuh enggak ada itu. Enggak ada cerita. Nah, kalau itu kemudian dimaknai sebagai makna yang bias, yaitu sebenarnya yang memaknai yang bias sebenarnya. Jadi tidak boleh menafsirkan sesuatu tanpa dasar, tidak boleh. Kenapa? Qur'annya jelas. Hatta matli inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena ada lail dan nahar, sudah enggak ada 2 saja itu. Enggak bisa itu. Itu sesuai tidak sesuai dengan kaidah menafsirkan itu namanya tafsir gato lucu itu. Tafsir jalan lain itu. Jalan lain. Tafsir kaleng-kaleng. Jalan lain itu. Enggak ada jadi. Kalau perbedaan waktu tadi Ustaz, kan tadi saya katakan perbedaan waktu itu tidak masalah. Masalah. Allah tidak usah terlalu repot kok kemudian malam itu kan bukan gelondongan, berjalan kan? Berjalan. Sepanjang di sana malam, ya di sana itulah malamnya. Karena itu kenapa pertanyaannya, kenapa malaikat turun dari langit? Kenapa kemudian dia nunggu aja di sana? Ada malam. Baik 24, karena dia ingin mengambil malamnya. Malam yang di bumi. Jadi Lailatul Qadar itu tidak diturunkan di langit, juga tidak di aras, tapi di bumi. Dan karena bumi itu mengenal adalah zonasi waktu, ya mengikuti zonasi waktu. Karena itu, kalau begitu berarti Lailatul Qadar tuh beda-beda dong. Ya pasti dong. Antara di sini dengan di Arab Saudi, pasti berbeda. Apalagi dengan Amerika, berbeda. Amerika masih siang, kita suruh malam. Apakah kemudian kalau begitu kita boleh nggak misalnya kita untuk mencari Lailatul Qadar 24 jam, kita mengikuti, silakan saja kalau memang bisa ikuti malaikat itu. Jadi silakan saja. Itu namanya takalluf. Jakarta dengan Papua bisa beda itu. Nah, iya. Tapi kan kemudian bedanya cuma 2 jam gitu. Tapi kalau dengan Amerika kan bisa antar siang dan malam gitu. Iya, dengan New York, dengan LA. Jadi saya pikir itu yang dimaksudkan. Yang penting di malam bahwa kemudian zona invasi yang ngikutin Lailatul Qadar. Apakah kemudian dengan demikian berarti Lailatul Qadar di negeri Amerika itu malam hari, kita siang? Oh tidak. Hanya terjadi di malamnya saja, tidak terjadi di siang harinya. Makanya itu perbuatan Nabi, amal Nabi itu jelas-jelas mulai dari malam sampai akhir malam. Kapan awal malam? Awal malam itu ketika masuk salat maghrib, itu awal malam. Nah, apakah kemudian Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib? Tidak mungkin, tidak mustahil. Apa dimulai? Tidak mustahil. Karena itu salah satu bentuk cara menjemputnya yang paling ringan itu kita tidak berabsen dengan sholat tarawih. Sholat tarawih boleh nggak dilaksanakan tengah malam? Lebih afdol bagi orang yang mendapatkan khusyuk di malam hari, di tengah malam. Nah, bisa dipindah. Nah, Rasulullah itu karena tahu persis bahwa malamnya, apakah kemudian Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 detik atau 1 jam atau 2 jam, itu yang kemudian menjadi rahasia Allah. Tapi yang penting, yang pasti bahwa Allah turunkan di malam-malam atau di malam Lailatul Qadar. Karena itu cara menjemputnya, ya kita dijemput di malam hari. Tidak boleh kemudian diganti siang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah. Jazilan. Jazakallahu khairan katsira pada Kiai Haji Bukhari LCMA. Syukran Ustaz Bukhari. Afwan, mohon maaf kalau ada
Luar biasa. Ada yang kurang berkenan. Luar biasa. Mumtaz Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Kalau sebelum ditutup, saya ingin mengutip beberapa ungkapan para ulama, Bapak Ibu sekalian. Imam Ibn Rajab mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kebetulan bukunya di belakang saya, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan itu qad azim alar rahil, sudah mau bergerak pulang, pergi. Walam yabqa minhu illa qalil, dan tinggal hanya sisa sedikit. Faman minkum ahsana fihi, barang siapa yang bersikap baik terhadap Ramadan, fa'alaihi tamam, wa man farata falyukhtimhu bil husna. Dan kalau orang yang sudah memulai dari awal, maka sempurnakan kebaikan itu. Dan barang siapa yang di awalnya masih bolong-bolong, maka tutuplah dengan yang terbaik. Karena bahwa sesungguhnya yang dihitung atau yang kemudian menjadi penting itu adalah bukan di awalnya, tapi bagaimana penutupannya. Imam Al-Jauzi mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal mitmar badalat qusara juhdaha litafuza bis sibaq fala takunal khayla aftan minka fa innal a'mal bil khawatim fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsin al wada. Sesungguhnya kuda itu ketika berbalapan, ketika menjelang finish, dia akan kerahkan seluruh potensinya. Jangan sampai kita kalah dengan kuda itu. Karena sesungguhnya amal-amal kita itu dihitung dari penutupnya. Kalau di awalnya kurang baik, tetapi barangkali penutupnya itu akan bisa menjadi sangat baik. Nah, dan yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, ahsin fima baqiya, ahsana fima baqiya yaghfar laka ma madha. Faghtanim ma baqiya fala tadri mata tudrik rahmatullahi azza wa jalla. Bersikaplah, gunakanlah sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh yang menjadi dosa dan salah kita. Karena itu manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, karena kita tidak tahu akan berjumpa lagi dan mendapat rahmat Allah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa serta selamat menjemput Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk bisa meraih dan mengerahkan seluruh potensi dan tenaga kita mendapat Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita serta Allah termasuk catat hamba-hambanya yang terbebas dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Bihada astaghfirullah wa lakum muslimin wastaghfiruhu innahu rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Kiai Haji Bukhari Yusuf atas pemaparannya yang demikian jelas. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memaknainya dan menjadi bekal kita untuk bisa mengejar Lailatul Qadar insya Allah yang tinggal Ramadan yang tinggal sedikit ini. Amin amin ya Mari Rabbal kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa Tua? Terima kasih Bapak. Jazakallah khair. Terima kasih dari Yusuf. Minta maaf ya Pak. Jazakallah khair. Mohon maaf lahir batin. Selamat Pak Bukhari. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, dia ahli hadis, Bun.